Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, good morning everybody. Rada banget suara nih, rada banget. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pengertian tentang materi-materi preposition yang ada di dalam bahasa Inggris. Contoh seperti preposition yang sering kita dapati, yakni preposition tentang in, on, dan at. Dari gambar tersebut bisa kita lihat sama-sama. Di situ ada time, ada location. Di dalam time di situ ada beberapa pengertian, yakni country, decades, years, month, and week. Kenapa di situ ada in? Karena the position of preposition in is from the middle. For example, let's meet in April. Let's meet in April. And the next example, I live in London. I live in London. Saya tinggal di London. Next, the preposition is on. For example, let's meet on Saturday. Let's meet on Saturday. Yeah. Kemudian yang selanjutnya ada juga contoh, I live on Main Street. Saya tinggal di pinggir jalan. Kemudian ada juga di situ yang terakhir adalah the preposition of at. Biasanya the preposition of at ini sering digunakan dalam angka. Contoh seperti ketika kita menunjukkan jam. Let's meet at 12 o'clock. And then the next example, I live at 32 Main Street. Saya tinggal di rumah nomor 32. Oke, setelah itu kita masuk ke materi yang kedua, yakni di preposition of. Okay, next. More preposition with time. For example, by later than a time, he has to be at work by 9 o'clock. We need to leave for the airport by 10 a.m. Oke, apa yang dimaksud dengan by no later than a time? Bahwasanya di situ ada satu preposition dengan ditandai adanya waktu. Yang pertama adalah bekerja jam 9 o'clock, pas jam 9, maka we need to leave for the airport by 10 p.m. Kita harus meninggalkan airport di jam 10 dengan menggunakan by. Kemudian yang kedua menggunakan between. Between ini digunakan yakni after a time and before another time. Contohnya, he will arrive between 3 o'clock and 5 o'clock. Dia akan sampai sekitar antara jam 3 sampai jam 5. Kemudian yang ketiga adalah pas. Nah, pas ini lebih condong kepada yang sudah terjadi, ya, after a time. Maka pass after a time, one party gets tired past midnight. Lah, dari situ kita bisa menggunakan which one we use the preposition is right, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah preposition of location. Ada on, in, over, under, far, near, up, dan. On di atas yang posisinya nempel dengan benda. Kemudian in itu di dalam. Over itu adalah di atas
tapi posisi bendanya tidak nempel. Kemudian yang under itu di bawah, bisa dikatakan nempel dengan benda yang ada di atasnya. Kemudian far itu jauh, near dekat, up terbang, dan down terakhir down ya. Down itu bisa dikatakan atau diartikan sebagai jatuh atau turun. Nah, kemudian pass, across, into, out of, itu semua adalah bentuk dari preposition. Jadi itu preposition yang bisa kita mengerti ya. Kemudian ada lagi yang dimaksud preposition with time, during, for part of a period of time, until, for, since. Setelah kita belajar tentang preposition, ada beberapa kata benda yang selalu dalam bentuk jamak. Seperti yang Anda lihat di dalam gambar di situ. Number 1 until number 12 itu semuanya sekaligus sama artinya. Nah, di situ semuanya sudah ada, bisa silakan disimak dan dipelajari. Kemudian sebelum diakhiri, saya masih punya lagi adalah ada dua belah cara untuk mengatakan oke, setuju atau iya. Dalam bahasa Inggris disebut dengan yes. Saya setuju. Ya, dalam bahasa Inggris bisa kita gunakan I do. Dan let's do it. Yang kedua adalah let's do it, bisa kita jadikan kita maknai mari kita lakukan. Kemudian yang nomor 3, what are we waiting for? What are we waiting for? Apa yang kita tunggu? Dan I'm in it. Nah, itu bisa kita artikan yakni it ya, saya ikut. Always, selalu. Of course, tentu saja. And you will lead, I will follow. Anda pimpin, saya ikut. Nah, I was born for it, saya lahir untuk hal tersebut. Hell, yes, benar sekali. My thought exactly, seperti yang saya pikirkan. Undoubtedly, tidak diragukan lagi. And the last is totally, saya setuju. Oke, terima kasih. Mungkin itu tutorial tentang materi preposition yang bisa kita pelajari bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari tadi bisa berguna dan bermanfaat bagi saya dan bagi para follower yang suka dengan materi tersebut. Oke, terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.